akhirnya dapat feedbacknya, bisa jadi bisnis yang luar biasa, ya kan? Bisa jadi sandaran hidup. Bisa jadi sandaran hidup lah kan. Nah, perjalanan tuh Mbak dari 2016 sampai sekarang. Pertama kali itu kan dulu di Surabaya ya. Terus habis itu pindah ke Jogja di tahun 2017 berarti cuma setahun di sana ya, di Surabaya. Akhirnya mendalaminya di Jogja, mengembangkannya di Jogja. Nah, selama ini nih lika-likunya gimana nih Mbak memasarkan ekoprintnya, atau mungkin sebenarnya yang ditekuni Mbak Awang itu lebih ke mengajarnya atau lebih ke selling produknya selama ini? Kalau liku-liku ya berliku banget ya, karena ya aku berproses sendiri secara otodidak, mematangkan teknik juga sendiri. Terus pada saat itu juga belum tahu bahwa ini bisa jadi proyek masa depan juga. Jadi ya masih ya sebatas menikmati prosesnya aja. Nah, ketika tahun 2017 itu aku benar-benar bangkrut ya, usahanya benar-benar bangkrut. Yang sebelum Ekoprint ya? Sebelum Ekoprint. Terus akhirnya aku memutuskan hijrah ke Jakarta karena Yogyakarta, karena anakku kebetulan minta kuliah di ISI. Nah, di situ baru terbuka sejak aku pindah ke Jakarta, ke Yogyakarta itu baru terbuka. Oh iya, ternyata ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan. Ada banyak kesempatan yang tidak terduga gitu. Ada kesempatan untuk fashion show, ada kesempatan untuk pameran dan segala macam. Di situ aku baru serius untuk menjalankan bisnis secara serius baru di ini ya. Nah, tadi kan Mbak Awang sebagai pelopor, terus akhirnya pelopor ya satu-satunya di Indonesia ya, awalnya ya maksudnya. Pada akhirnya terus ketemu nama dengan Ekoprint Ponding. Pastinya kan Mbak di tahun-tahun itu orang kan belum ngerti ya sebenarnya Ekoprint tuh apa sih gitu, ini tuh apa. Nah, gimana tuh Mbak caranya dulu kita mensosialisasikan bisnis baru yang notabene nih orang nggak ngerti sebenarnya ini apa sih gitu. Kenapa aku harus beli barang ini? Apa sih spesialnya dari batik-batik yang lainnya? Gitu. Aku ngajar. Jadi aku banyak kasih kelas yang di awal-awal itu aku gratisin semua. Setelah Ekoprint berkembang, aku baru berpikir bikin kelas yang itu berbayar. Jadi aku untuk memperkenalkan ini dengan aku mengajarkan teknik ini ke banyak orang dengan cara gratis. Terus sejak di Surabaya kebetulan aku punya banyak teman jurnalis. Jadi teman-temanku yang di Surabaya itu support banget. Mereka yang menaikkan yang nama Ekoprint itu, membantu untuk mengenalkan ya lebih luas lagi ya. Mereka itu. Terus ketika di Jogja ada kesempatan untuk masuk ke hitam putih, ya semakin banyak yang tahu Ekoprint itu apa. Diundang ke TVRI, ya cara-cara seperti itu yang akhirnya orang itu oh iya berarti daun dipukul-pukul di atas kain itu bisa jadi motif dan bisa dijual. Dan sekarang total kurang lebih sekitar 6.000-an perempuan yang sudah bergerak untuk memberdayakan ekonominya dengan Ekoprint. Wow, ini nih berarti yang tadi ya Mbak, yang pounding ya? Ini yang pounding. Ini yang daun dipukul-pukul di atas kain. Ini yang pounding. Jadi benar-benar ini tuh daun seger. Daun seger ditaruh di atasnya, kemudian dilapisi kain lagi. Dilapisi plastik. Oh, dilapisi plastik baru dipukul-pukul yang nanti akhirnya akan dia menimbulkan motif seperti ini. Wow. Nah, sebenarnya Ekoprint itu bisa diaplikasikan di mana aja tuh Mbak? Kulit bisa, kertas bisa, kain bisa. Cuman sekarang aku lebih fokus ke kain ya. Ke kain ya? Kainnya aku apa tuh? Nyaman di kain. Kalau kain itu kain-kain yang seratnya serat alam. Jadi bisa linen, bisa rayon. Pokoknya basicnya nih. Nah, kalau kayak yang dipakai sama si Bok nih, bawang. Nah, ini sutra ya. Ini bagus banget ya warnanya. Coba lihat dong. Ini daun apa nih, Mbak? Itu daun jati. Daun jati. Ya, daun jati apa tadi Mbak tadi?
jati itu banyak jenisnya ya. Aku nggak ngerti itu jati apa. Tapi dia bisa bagus banget warnanya merah ya. Iya. Ini ya. Dan ini pakai kainnya adalah sutra. Nah, dan yang Simbok lihat sepertinya Mbak Awang juga lebih banyak menekuninya ke sutra ya. Sekarang udah tidak fokus lagi ke sutra, lebih ke katun. Oh, sekarang lebih ke katun. Karena katun itu tantangannya lebih gede. Gitu ya. Prosesnya lebih panjang. Jadi butuh kesabaran ekstra. Nah, ngomong-ngomong proses nih ya, kan penasarannya sebelum nanti kita akhirnya juga akan ngeliat proses produksinya itu gimana sih sebenarnya. Mau bikin ekoprint itu susah nggak sih? Enggak sih ya pastinya gitu. Nanti kita akan belajar bareng. Mbak Anawang bisa cerita dulu nggak sebenarnya proses dari ekoprint sendiri ya, tadi dari kain, kemudian daun yang dipukul-pukul itu. Setelah itu ada proses apa lagi tuh Mbak? Ada proses fiksasi. Jadi Fiksasi. proses fiksasi itu untuk, jadi kita celupkan ke cairan ya. Biasanya aku pakai tawas. Nah, itu tujuannya supaya warna dan motifnya nggak luntur. Oke. Kemudian nanti baru setelah difiksasi apa tuh? Diangin-angin, Diangin-angin. habis itu dicuci, dikeringin lagi, udah bisa dipakai. Oke, berarti sebenarnya prosesnya nggak jauh beda sama yang Simbok tekunin ya, Shibori ya. Hanya berbeda teknik sedikit aja. Ya kan itu. Terus Mbak Awang, ini banyak banget ya penghargaan-penghargaan yang udah di depan nih ya, ya ampun. Bisa cerita dulu nggak ini nih, apa aja sih ya ini ada apa nih Mbak? SFW, Oh, itu ini aku, Surabaya Fashion Week 2019. itu aku pernah ikut. Ini pertama kali aku ikut fashion show, masuk ke dunia inilah, masuk ke dunia Ekoprint. desainer ya. Oke. Ini pertama kali. Tapi sebelumnya ada juga. Aku pernah jadi desainer tamu di Batam untuk Batam Jazz Festival. Oke. Jadi aku yang bukan desainer pada saat itu, aku yang bukan desainer diundang untuk jadi desainer tamu di Batam, skala nasional itu event. Malah enggak ya, itu yang banyak yang datang orang dari Brunei, Malaysia, Singapura. Internasional ya. Terus aku di situ disejajarkan dengan desainer-desainer kondang yang selama ini aku hanya bisa lihat di TV dan lihat di koran, di majalah. Ada Itang Yunas, Cosilatu, Dana Duryatna, pokoknya desainer-desainer kondang itu. Dan aku desainer tamunya. Dan itu berarti jadi pengalaman yang ini ya Mbak, Itu luar yang biasa. wow banget ya. Nah, sejak saat itu pulang dari sana, ini pertama kali aku ikut event ya. Ini pertama kali aku ikut event fashion show nasional. Yang benar-benar fashion show nasional as a designer ya. Iya. Wow. Ini sudah mantap dan percaya diri aku sebagai desainer. Kalau di Batam itu kan bukan desainer tapi aku dijadikan desainer tamu di situ. Terus pesertanya juga para senior, jadi masih belum percaya diri. Dan pada ini pertama kali dan aku sudah cukup percaya diri. Pada akhirnya ini menjadi triggers yang bisa menyemangati untuk oke, aku berarti siap melangkah lagi ya. Apa ya, naik step lah. Ya, naik kelas lagi ya. Nah, selain ini apalagi nih Mbak pengalaman dari Kagunan ya, berarti ya dari Kagunan sendiri selama menjajaki dunia bisnis ini. Apalagi nih, boleh ceritain dong satu nih, apa nih? Ini tahun berapa ya aku lupa. 2018. Aku pernah terpilih jadi salah satu perempuan inspiratif se-Jawa Timur. Dan aku nggak ngerti kriterianya apa, pokoknya aku Dari mana kepilih itu? aja. Yayasan Anak Avanti. Oh, Yayasan Anak Avanti, oke. Jadi aku masuk di dalamnya, salah satu dari 21 perempuan inspiratif itu. Terus aku juga pernah jadi menang apa ya, Alpha Midi ya. Oh ya, Alpha Midi Womanpreneur itu 2017 Aku hadir tuh aku di dapat Jakarta. juara 1. Oh iya. Iya, aku hadir waktu itu. Aku dapat juara 1. Terus kompetisi Womanpreneur Community ya, Womanpreneur sekolah kita bersama ya. Community, ya. Itu aku dapat juara 2, terus aku dapat juga yang
ini aku kok lupa ya. Yang Untuk networking atau apa tuh? pemberdayaan, Ya, pemberdayaan. perempuan. Tahun berapa ya itu ya Mbak ya? 2017 Kak. 2017 ya? Ya kayaknya. Itu pertama kali aku awal-awal aku pindah Jogja sih. 2017. Nah itu dia ya, jadi kita sama-sama jebolan dari sekolah Women Planner Community itu. Cuman bedanya Simbok tahunnya lebih tua lagi gitu. Jangan disebut lah ya, nanti kelihatan tuanya. Ya kan Mbak Awang. Nah Mbak Awang sendiri berarti kan selama ini sudah menekuni di Ekoprint ini kurang lebih 5 tahun ya? 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun dengan liku-liku yang luar biasa dan prestasinya yang udah banyak banget ya selama ini ya. Nah yang menarik lagi itu kan kita kalau berbicara soal bisnis dan perempuan apalagi pas itu kan jadi hal yang aduh enak banget kalau diulik ya itu. Apalagi kita sama-sama ada punya pengalaman di komunitas Women Planner Community. Selama ini waktu di WPC apa nih Mbak pengalaman yang didapat yang berkesan? Yang berkesan apa ya, bentar aku ingat-ingat dulu. Jadi kita tuh ya saking banyaknya dikirim kita bilangnya dikirim ya, kita tuh dikirim ke kota-kota untuk mendampingi para perempuan di Indonesia gitu. Aku yang paling suka itu ketika Yang di mana kita di harus keluar kota atau keluar pulau untuk ketemu dengan segitu banyak perempuan, Yes, right. dengan segitu banyak produk yang unik. Itu aku paling senang banget ketika mendapatkan tugas itu. Jadi memang apa ya kebahagiaan tersendiri ya Mbak ya. Ketika bertemu dengan banyak perempuan, Betul. dengan kreativitas yang begitu luar biasa, karena rata-rata perempuan-perempuan yang masuk IWPC itu dengan produk yang unik gitu. Ya, dari rumah tapi punya value sendiri sebetulnya gitu. Ya itu dia sama sih pengalamannya kita ya Mbak ya. Ketika berkunjung ke kota-kota di seluruh Indonesia yang mereka itu punya ciri khas tersendiri, lihat semangatnya para perempuan yang mau belajar, ya kan, yang mau belajar dan ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa mendampingi mereka pada akhirnya bisa punya usaha sendiri. Betul. Itu dia tuh ya, memberikan manfaat untuk orang lain. Betul. Singkatnya itu ya. Singkatnya itu ya kan. Nah, Wawang, kalau ini galeri ini itu berdirinya dari tahun berapa? Galeri ini berdiri ya mulai aku pindah, jadi tahun 2017 bulan Juli. Sudah mulai berdiri ini ya.